Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masuk bab yang kelima. Bab kelima tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Artinya tidak punya ayah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah karena waktu itu musim gajah yang akan menyerang Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu usianya pada usia 40 tahun. Lalu wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ketika menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad itu sedang berada di gua Hira, Dan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu itu namanya malaikat Jibril alaihi salam. Lalu wahyu yang pertama diterima oleh Nabi itu berisikan perintah untuk membaca, Iqra. Nah, itu tadi tentang membaca. Semasa kecilnya Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh seorang ibu yaitu bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW kemudian mendapatkan gelar Al-Amin dari para pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu. Nah, pada awal masa Islam, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi awalnya. Lalu setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maka Al-Hijr surah Al-Hijr, maka barulah dakwah itu dilakukan secara terang-terangan. Orang yang mula-mula masuk Islam itu berjumlah cuma 5 orang Di antaranya Abu Bakar dari kalangan orang-orang laki-laki, Khadijah dari kalangan perempuan, kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, remaja dan seterusnya. Nah, salah seorang yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan yaitu Khadijah namanya. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Hamzah bin Abdul Muthalib, ini paman Nabi nih, gugur dalam perang Uhud karena dihilangkan nyawanya oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Wahsy ini seorang budak ini kemudian membunuh paman Nabi, dikasih embel-embel bahwa dia nanti akan dimerdekakan oleh majikannya. Kemudian berikutnya, orang yang mengusulkan penggalian parit pada saat perang Khandaq namanya adalah Salman Al-Farisi. Peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah itu adalah perang Badar. Dan mengalami kemenangan. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 12 Ramadan tahun kedua Hijrah. 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Nah, pada perang Uhud, pasukan kaum Quraisy dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Sufyan. Nah, barangkali itu ringkas kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat Kemudian nanti kita akan mengerjakan uji kompetensi kita ada di halaman 40 sampai 41 Itu dikerjakan bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 Sekedar mengingatkan kembali bahwa saat menghindari kejaran kaum kafir Quraisy, itu Nabi itu bersembunyi di sebuah gua, nama guanya Gua Sur. Nah, perang yang dialami Nabi
adalah perang Badar. Pertama kali perang itu perang Badar namanya ya. Kalau perang Uhud itu terjadi di Gunung Uhud bulan Sya'ban, dan itu perang yang kedua. Nah, ya. Baik, sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.